lau kuntum fi buyutikum, kalau saja kalian ada di rumah kalian, tidak berperang maksudnya, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim, maka mati itu akan datang ke tempat tidur Anda. Assalamualaikum, selamat datang di channel Keluarga 537. Apalagi kita baca di dunia, berapa orang banyak mati di dunia ini. Tapi kenapa kemudian karena ada virus ini, rasa takut mati itu kemudian menjadi sangat berlebihan. Dan yang lebih spektakuler lagi, apa yang dikatakan oleh Nabi, bahwa pada suatu saat umat Islam ini akan dikerumuni oleh umat-umat yang lain. Dan diumpamakan oleh Nabi di kerumunan itu, umat Islam itu seperti nasi dalam piring, seperti makanan dalam piring yang dikerumuni oleh umat-umat untuk siap disantap dan dimakan. Gimana menderitanya? Kita siap disantap oleh umat-umat yang lain. Lalu Nabi tidak menyebut umat yang mana. Seorang sahabat bertanya, apakah pada saat itu kami sedikit jumlahnya ya Rasulullah? Tidak, bahkan jumlah kita banyak sekali. Tetapi mereka seperti buih di atas ombak yang mudah diombang-ambingkan. Apa penyebabnya? Rasulullah jawab, penyebab umat Islam bisa begitu, bisa menjadi lemah, lalu bisa menjadi santapan dari umat-umat yang lain, karena wahan. Wahan itu apa? Wahan itu ketika ditanya, Rasulullah jawab, wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Jadi ini kuncinya. Ya. Kenapa? Nih, jadi malah takut mati ini justru Rasulullah lebih mengidentifikasi sebuah akibat yang lebih besar, yaitu berupa kelemahan, berupa kerapuhan, di mana kemudian kita akan dengan mudah menjadi santapan bangsa lain, umat lain, kelompok lain. Itu akibat serius daripada rasa takut yang berlebihan itu. Jadi dari sini kita bisa membayangkan pahala la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Itu baru mekar pikiran saya, ternyata pahala ini luar biasa. Dan kalau penyakit dua ini, penyakit takut ini masuk ke dalam diri seseorang, ya seperti yang kita rasakan sekarang dalam kasus corona ini, maka kemudian dirasakan akibatnya luar biasa. Kegiatan ekonomi macet, kegiatan apa yang bersangkut paut dengan hubungan antar negara macet. Dan ketika macet tidak ada yang protes. Padahal kalau kita memacetkan sebuah perdagangan, bisa lapor apa ya, WTO ya, lembaga perdagangan dunia gitu. Enggak ada yang protes itu. Kita nutup ekspor, nutup impor, enggak ada yang protes gitu. Kenapa? Karena yang ditutup juga takut mati gitu. Yang menutup juga takut mati. Maka kemudian tidak ada protes seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa peristiwa ini datang ketika sebelumnya diawali dengan peristiwa-peristiwa alam? Ada banjir yang luar biasa, ada gempa yang luar biasa. Tapi ketika itu orang belum muncul rasa takutnya. Kurang hebat bagaimana peristiwa gempa di Palu.
Sampai 4 macam jenis gempa di situ, dan dampaknya terjadi. Tanah kayak adonan, tanah tiba-tiba bergeser, tanah tiba-tiba membengkak dengan lebar yang luar biasa. Tapi orang masih pakai akal sehatnya dengan menyatakan lingkungan buruk dan lain sebagainya. Jadi belum ada rasa, tiba-tiba hanya dengan virus kecil rasa takut itu mencekam, lalu membuat kebijakan-kebijakan yang kemudian justru menutup semua kegiatan-kegiatan kemanusiaan di semua lab. Nah, ini yang ditimbulkan akibat rasa takut itu, Di dalam Al-Quran Allah menyebut bahwa innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak pernah malu untuk memberikan perumpamaan berupa nyamuk, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk. Bahkan yang lebih kecil. Ini apa? Bahwa dengan binatang sekecil seperti itu Tuhan bisa berbuat apa saja kepada manusia. Termasuk juga virus corona yang mungkin kalau dilihat dengan mata telanjang kita tidak melihatnya. Itu yang Allah katakan lebih kecil lagi dari itu. Itu ternyata dampaknya luar biasa. Bagaimana kita bisa menghilangkan rasa takut pada kematian? Sebetulnya begini, kematian itu tidak perlu kita takuti. Bahkan ada kasus dalam perang Badar. Di perang Badar itu ada korban meninggal. Bahkan di perang Uhud umat Islam pernah kalah di perang Uhud. Di antara segolongan orang Islam itu ada yang punya keyakinan, yang meminta kepada Allah, hal lana minal amri min syai', apakah Tuhan tidak memberikan kepada kami barangkali sedikit kekuasaan untuk menetapkan sesuatu dalam peperangan ini gitu. Kalau saja Tuhan memberikan itu, bahwa urusan ini urusan kami gitu, maka ma kutilna hahuna, kami tidak akan mati di sini. Itu setelah melihat korban peperangan meninggal. Tapi apa jawab Allah? Allah bilang, qul innal amra kullahu lillah, semua urusan adalah milik Allah, bukan milik Anda. Lalu Nabi Muhammad diperintahkan, qul, katakan Muhammad kepada mereka, lau kuntum fi buyutikum, kalau saja kalian ada di rumah kalian, tidak berperang maksudnya, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim, maka mati itu akan datang ke tempat tidur Anda. Sesuai dengan ketetapan Allah. Jadi jelasnya mati itu bukanlah sesuatu yang perlu kita takuti, karena ada ketetapan yang pasti. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.